kembali lagi di channel El Nino Journey. Kali ini kita akan belajar mengenai hierarki pengendalian. Mungkin kalau teman-teman safety yang sudah mengetahui mengenai hierarki pengendalian ini bisa di skip videonya, atau mungkin ingin menambahkan pengetahuan atau ingin mengingat kembali atau mengasah terkait dengan hierarki pengendalian, silakan dilanjutkan. Nah, di video-video saya yang sebelumnya bahwa ini termasuk dalam satu proses untuk melakukan atau melaksanakan hazard identification and risk assessment. Namun ada beberapa tahap yang harus teman-teman mengerti sebelum kita memulai pembuatan hazard identification and risk assessment. Nah, di tahap inilah kita akan menambahkan DC atau determining control, atau menentukan pengendalian terhadap resiko atau bahaya yang sudah kita temukan atau sudah kita identifikasikan. Ya, jadi untuk video kali ini kita coba untuk lebih pendek lagi durasinya, sehingga tidak terlalu lama dan kita bisa melangkah kepada pembuatan hazard identification and risk assessment atau identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Oke, kita mulai. Kawan-kawan safety, jadi apa itu hierarki pengendalian? Apa itu crocodile control? Jangan aneh dulu ya sama sebutannya. Jadi sebagai seorang safety officer, ketika kita menemukan satu masalah, ketika kita sudah mengidentifikasikan bahaya dan sudah menilai resikonya, nah kita melihat nih, ada existing control atau pengendalian yang ada pada saat ini yang sudah kita lakukan. Ada juga nanti kita harus menentukan hierarki pengendaliannya, karena belum kita tentukan, karena belum kita implementasikan, sehingga kita harus menentukan apa itu hierarki pengendalian, apa itu kontrolnya untuk bisa membuat suatu improvement sehingga bahaya ini bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan. Resiko ini bisa kita kendalikan. Nah, di hierarki pengendalian, jadi kalau teman-teman melihat di hierarki pengendalian ini biasanya nih teman-teman safety biasa menyebutnya sebagai crocodile control. Ya, crocodile control. Buaya, ya betul, buaya, tapi bukan buaya darat ya. Betul, buaya, tapi bukan buaya darat. Baik, itu joke saya, jadi bisa nanti digunakan ya. Crocodile control. Kenapa crocodile? Kenapa buaya? Karena kita analogikan bahwa buaya ini adalah bahaya dan harus kita nilai resikonya. Dan setelah kita lakukan penilaian risiko, kita harus tentukan pengendaliannya supaya buaya ini tidak berbahaya kembali, supaya buaya ini tidak berbahaya terhadap manusia. Nah, kalau teman-teman bisa lihat bahwa hierarki pengendalian di safety di HSE ada 5. Yang pertama adalah eliminasi, yang kedua adalah substitusi, yang ketiga adalah rekayasa engineering, dan yang keempat adalah administrative control atau orang biasanya menyebut isolasi, dan yang kelima adalah APD.
Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita menggunakan hierarki pengendalian ini? Oke, dengan mudahnya kita ambil analogi tadi crocodile control, bahwa buaya itu adalah bahaya. Bahayanya apa? Kita pakai analogi ini ya. Dan nanti kita akan aplikasikan hierarki pengendalian tersebut. Bahaya dari buaya tersebut bisa kita identifikasikan. Yang pertama, giginya tajam, badannya besar, dan ekornya itu keras, sehingga kalau misalkan menghantam orang itu bisa menyebabkan orang cedera. Nah, ini bahaya. Situasi sumber, ingat ya, itu bahaya. Risikonya apa? Orang terluka pastinya. Nah, kita lakukan risk rating ya. Itu ada di proses risk rating. Silakan rekan-rekan bisa belajar risk rating di video saya yang sebelumnya. Nah, dari buaya ini kita akan melakukan pengendalian. Pengendalian apa? Pengendalian berdasarkan hierarki kontrol atau hierarki pengendalian dari safety. Nah, jika buaya ini adalah bahaya dan giginya tajam, ekornya keras, sumber bahayanya adalah si buaya ini. Sumbernya ya, bahayanya tadi giginya dan juga ekornya. Nah, kita lakukan pengendalian. Yang pertama, bagaimana jika kita eliminasi? Nah, maksudnya apa Pak Rino? Eliminasi? Mudah. Kita ambil pedang, kita tusuk si buaya tersebut mati, hilang bahayanya. Itu adalah eliminasi, menghilangkan sumber bahayanya. Itu adalah eliminasi. Kembali lagi, menghilangkan bahayanya, menghilangkan sumber bahaya. Mudah. Tapi tidak bisa. Saya sebagai contoh, saya suka buaya, saya tidak bisa membunuh buaya, tidak boleh. Oke, kita lakukan yang kedua, substitusi. Jika substitusi, kita coba mengubah atau kita coba mengganti si sumber bahaya ini dengan yang lainnya yang serupa. Nah, ini kan bahayanya adalah buaya dan buaya ini adalah binatang. Bagaimana jika kita ganti buaya ini dengan kelinci yang sama-sama binatang? Apakah ini akan menghilangkan sumber bahayanya? Iya. Kelinci ya mungkin giginya tajam tapi tidak setajam buaya. Tapi kembali lagi, saya tidak mau diganti, saya tetap mau buaya. Oke, yang ketiga, kita tawarkan kembali rekayasa engineering. Dengan cara apa? Kita buatkan kandang si buayanya, ya kan? Kita buatkan kandang si buayanya sehingga kita batasi si buayanya tidak bisa kemana-mana, hanya di dalam kandang tersebut. Sehingga bahayanya sudah kita contain, bahayanya sudah kita kontrol. Masih bisa berbahaya kan? Masih bisa, tapi hanya di dalam kandang tersebut. Jika si owner dari buaya ini memaksakan diri untuk masuk, tapi setidaknya buayanya sudah kita kandang. Oke, setelah itu bagaimana? Ke administratif control. Dengan cara apa? Dengan cara diberikan label, awas buaya darat, bukan ya? Bercanda. Awas buaya berbahaya, jangan masuk di pintu depan besar. Nah, itu administratif control. Si pemilik tetap memaksa bahwa saya harus melihat buaya, saya suka dengan buaya. Kita lakukan pengendalian terakhir. This is last resort untuk melakukan pengendalian, yaitu adalah dengan cara APD atau alat pelindung diri. Contohnya bagaimana? Dibuatkan baju besi. APD ya, contohnya seperti itu. Nah, ini bisa diaplikasikan di dalam tempat kerja masing-masing. Terus pertanyaannya, bagaimana caranya Pak kita melakukan atau kita menerapkan hierarki kontrol ini? Oke, kita studi kasus, kita lihat
video berikut ini yang aplikatif di dalam dunia manufaktur, saya yakin. Jadi di dalam video saya akan lebih banyak mengadop tentang dunia manufaktur, bahaya yang ada di dunia manufaktur, resiko yang ada di dunia manufaktur, sehingga rekan-rekan bisa menerapkan ini di dalam tempat kerjanya masing-masing. Oke, kita lihat ya videonya berikut ini. Baik, kawan-kawan bisa melihat ya, mana bahaya, mana resiko, dan itu sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, tinggal kita tentukan pengendaliannya. Nah, kawan-kawan sudah bisa menebak belum pengendalian yang mana? Hah? Yang mana? APD, oke. Nah, ini sering teman-teman safety officer selalu lebih mudah untuk menentukan bahaya menggunakan alat pelindung diri. Padahal ya, jika dilihat dari hierarki pengendalian yang sudah kita pelajari, alat pelindung diri adalah usaha terakhir dalam hierarki pengendalian, dalam crocodile control. Itu adalah last resort. Jangan langsung jumping ke APD. Kita lakukan langkah-langkah yang tadi. Kan cuma ada 5, mudah. Eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, lalu administratif control atau isolasi, dan yang terakhir baru alat pelindung diri. Nah, jika melihat kasus yang tadi, kita coba satu-satu dalami potensi bahayanya apa, sumber bahayanya apa. Jangan bilang forklift lagi ya, jangan bilang forklift ya. Memang sumber bahayanya forklift ini, tapi bahayanya apa? Bukan forklift. Forklift di dunia manufaktur itu adalah hal yang normal. Semua dunia manufaktur menggunakan forklift. Jadi sekali lagi, jangan menyebutkan bahwa bahayanya adalah forklift. Bukan. Apakah sumber bahaya? Bisa dikategorikan sebagai sumber bahaya, tapi bukan bahaya karena forklift ini normal, bukan abnormal. Digunakan di banyak dunia manufaktur. Jadi apa lagi potensi bahayanya? Oke, dia speeding, 1. Yang kedua, mungkin dia tidak mempunyai SIO, surat izin operator. Dia tidak bisa mengendarai forklift tapi dipaksakan, itu adalah bahayanya. Lakukan penilaian risiko. Silahkan lakukan penilaian risiko apakah ini acceptable atau unacceptable. Nah, selanjutnya baru kita lakukan hierarki pengendalian. Apa bahayanya? Oke, tadi kita salah satu contoh ambil bahaya bahwa orang ini tidak bisa mengendarai forklift. Ini tentunya nanti kita punya tools yang lain untuk menentukan root cause atau penyebab masalahnya. Kita bisa menggunakan SCAT, Systematic Cause Analysis Teknik. Ada, nanti saya akan ajarkan di video selanjutnya ya. Nah, setelah root cause-nya kita ketahui, salah satu root cause-nya adalah orang ini tidak memiliki SIO, tidak punya lisensi, dan tidak bisa mengendarai forklift. Sehingga dia berjalan dengan cepat dan menabrak rekannya. Sehingga rekannya meninggal dunia. Itu bahaya dan resiko. Risk rating-nya bisa kita anggap unacceptable, tidak dapat diterima. Pengendaliannya apa? Yang pertama, eliminasi. Apa yang dieliminasi? Sumber bahayanya. Orang ini kita eliminasi. Hilang nggak bahayanya? Hilang. Karena hanya authorized person only yang dapat mengendarai forklift. Oh, tapi nggak bisa, kita boleh kasih SP, ya kan? Tapi tidak bisa mem-PHK misalkan. Tidak boleh mem-PHK atau ya masih dalam batas toleransi misalkan ya.
Tapi kalau sudah menyebabkan orang meninggal dunia, konsekuensinya adalah pidana. Betul ya? Nah, kita beralih ke pengendalian yang kedua. Substitusi. Diganti orang ini. Bisa nggak diganti? Bisa. Menghilangkan bahaya bisa. Lalu yang ketiga, rekayasa engineering. Apa yang bisa kita lakukan? Bahwa contohnya sensor. Hanya orang-orang yang memiliki sensor, misalkan si forkliftnya ini dengan finger, ya, dioperasikan dengan fingernya orang-orang yang sudah terauthorize. Bisa seperti itu kita lakukan pengendalian. Rekayasa engineering. Atau kuncinya ini kita simpan di suatu tempat yang hanya si pemilik kunci atau orang-orang yang authorized yang tahu dan atasannya, sehingga tidak mudah orang untuk mengendarai forklift. Lalu yang keempat, administratif, ya. Administratif, apa yang bisa dilakukan? Ya, kita taruh foto PIC orang-orang yang mempunyai lisensi, orang-orang yang authorized, orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk mengendarai forklift. Hanya orang ini, di luar dari itu tidak boleh. Itu untuk administratif. Yang terakhir baru APD, alat pelindung diri. Siapa yang harus di APD? Siapa yang harus dilindungi? Pengendara forklift kah? Atau orang-orang yang di sekitar yang bekerja di area forklift? Ya, jadi dalam melakukan pengendalian harus juga nanti kita belajar 4M, 4M, man, mesin, material, method. Ini tidak dalam sequence order ya, silakan berdasarkan kebutuhan perusahaan. Bisa duluan method, bisa duluan man, method, material, mesin, atau man, mesin, method, material, silakan. Yang pasti ini adalah 4M faktor yang harus menjadi parameter dalam melakukan hierarki pengendalian. Baik, easy ya. Jadi setelah mendapatkan pemaparan saya tadi, saya yakin teman-teman sudah mempunyai gambaran nih, sudah mempunyai angan-angan nih. Oh, potensi bahayanya ada di tempat kerja saya ini, resikonya ini. Saya akan melakukan pengendalian. Jika sudah ada proses itu di dalam pikiran kita, artinya teman-teman sudah masuk mengenai hierarki pengendalian. Jadi sampai sini dulu terkait dengan hierarki pengendalian atau crocodile principle hierarchy control, ya. Teman-teman bisa bertanya jika masih ada yang kurang jelas, nanti drop di komentar, pasti saya akan balas ya. Dan jika ingin mendapatkan materi ini bisa ada di deskripsi. Oke, kembali lagi jangan lupa untuk klik subscribe dan bunyikan loncengnya sehingga saya semangat untuk memberikan edukasi kepada kawan-kawan safety officer semuanya. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton video edukasi ini. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di tempat kerja sehingga our noble purposes, ya, tujuan utama kita adalah objektif zero accident, artinya nihil kecelakaan di tempat kerja. Itu yang menjadi main priority, objektif utama kita. Sampai bertemu di video safety selanjutnya. Salam.